Awalnya hanya jalan aspal biasa. Kabut tebal menelan jalur setapak. Dan sesuatu atau seseorang mengikuti kami. Siapakah dia? Dan apa maksudnya? Malam itu, langit Jawa Tengah terlihat pekat tanpa bintang. Udara lembab dan aroma tanah basah seakan merayap masuk ke kabin truk yang sedang melaju di jalan aspal mulus. Dari kursi kemudi, aku, Sarman, supir truk berumur hampir 40, sesekali melirik ke spion, memastikan muatan aman. Di sebelahku, Bowo, kernet yang baru sebulan ikut aku, sibuk menjalakan rokok sambil memutar lagu dangdut pelan-pelan dari ponselnya. Kami baru saja keluar dari jalur utama, mengambil rute yang katanya lebih cepat melewati beberapa desa kecil. Jalannya sepi, hanya sesekali motor lewat. Lampu truk memantulkan cahaya ke pepohonan di pinggir jalan, menciptakan bayangan bergerak yang membuat mata ini sedikit lelah. "Aman, Man. Jalannya kok makin sepi?" tanya Bowo sambil melirik keluar jendela. "Tenang aja, ini cuma lewat jalur kampung. Bentar lagi tembus ke jalan besar lagi," jawabku mencoba meyakinkan. Meski di dalam hati ada sedikit rasa aneh. Entah sejak kapan, suara jangkrik mulai terdengar semakin jelas. Lampu jalan yang tadinya jarang-jarang, kini sudah tak terlihat sama sekali. Aspal yang tadi hitam dan mulus, pelan-pelan mulai berubah menjadi permukaan kasar. Aku pikir itu cuma tambalan jalan, tapi dalam beberapa menit, roda truk mulai terasa berguncang di atas tanah becek. Bowo menunduk lihat keluar jendela, lalu menoleh ke arahku dengan mata melebar. "Man, ini kok udah tanah semua? Aspalnya kemana?" Aku melambatkan laju truk. Lampu depan menyorot lurus ke jalan setapak sempit di hutan gelap. Pohon-pohon raksasa menjulang rapat di kiri kanan, seakan menutup rapat jalur keluar. Aku menelan ludah, jantung mulai berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke Bowo. Ia terdiam, menggenggam erat pegangan pintu. Kami berdua sama-sama tahu, ini bukan jalur yang seharusnya kami lewati. Selamat datang di ruang sunyi. Awalnya hanya jalan aspal biasa. Kabut tebal menelan jalur setapak. Dan sesuatu atau seseorang mengikuti kami. Siapakah dia? Dan apa maksudnya? Aku matikan musik dari ponsel Bowo. Suara dangdut yang tak disamar-samar menemani perjalanan mendadak hilang, digantikan keheningan hutan malam. Yang terdengar hanya denting mesin truk dan sesekali bunyi ranting patah terinjak ban. "Man, ini gimana? Kita putar balik aja." Suara Bowo terdengar ragu, hampir berbisik. Aku menoleh sebentar, lalu kembali menatap jalan setapak yang hanya selebar 2 meter di depan. Pohon-pohon rapat di kiri kanan. Akarnya keluar dari tanah membentuk jalur seperti lorong gelap. Kalau mau muter balik, space-nya nggak ada. Mundur juga susah. "Kita jalan pelan aja dulu," jawabku. Mencoba terdengar tenang, meski tangan ini mulai terasa dingin di setir. Lampu depan hanya mampu menembus sekitar 10 meter ke depan. Setelah itu, gelap. Kabut tipis melayang, membuat cahaya seperti terbelah. Aku perhatikan tanah di bawah ban semakin becek, seperti habis diguyur hujan. Padahal, di jalur aspal tadi, sama sekali nggak ada tanda hujan. Bowo kembali melihat ke jendela. "Ini, kok rasanya kayak kita udah jauh banget dari jalan tadi ya?" Aku mengangguk pelan. "Kayaknya iya. Tapi anehnya, tadi kan gak ada belokan tajam. Jalan aspalnya itu lurus. Tiba-tiba bisa nyambung ke sini, gimana ceritanya?" Bowo menelan ludah. "Apa kita nyasar ke jalan proyek? Tapi, masa ada proyek di tengah hutan kayak gini?" Aku gak jawab. Ada rasa aneh yang gak bisa dijelaskan. Perasaannya mirip waktu pertama kali aku bawa truk ke daerah pegunungan, nyasar di jalan kampung yang cuma muat 1 mobil. Bedanya, kali ini suasananya seperti ada yang mengawasi. 5 menit berjalan, kabin truk mulai terasa pengap. Udara malam masuk lewat ventilasi,
membawa aroma tanah basah bercampur wangi menyengat seperti bunga melati. Bowo langsung mengernyit. "Kamu nyium nggak?" Aku menarik napas dalam-dalam. Wangi itu jelas, tapi terlalu kuat untuk ukuran di tengah hutan. "Iya, kayaknya melati." Kami saling pandang, lalu sama-sama terdiam. Di kampung, aku tahu betul wangi melati yang mendadak muncul malam-malam sering dianggap tanda sesuatu yang gak kelihatan sedang dekat. Tapi aku gak mau buru-buru ngomong begitu ke Bowo, takut dia malah panik. Tiba-tiba, dari balik pepohonan di sebelah kiri, terdengar bunyi kerak, kerak, seperti ada ranting diinjak. Aku langsung injak rem. Lampu depan memantulkan cahaya ke sela-sela batang pohon. Tapi tak ada apa-apa, hanya kabut tipis yang bergerak perlahan. "Man, jangan-jangan ada orang." Suara Bowo mulai bergetar. Aku menggeleng. Orang apa yang jalan di hutan jam segini? Lagian, mbak kedengaran suara daun kering banyak. Cuma beberapa langkah doang. Bowo mulai resah. Ya, kalau orang nyasar kayak kita gimana? Atau pemburu? Aku kembali menatap ke depan. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kita lanjut aja. Aku injak pedal gas perlahan. Ban truk kembali berputar di atas tanah becek, mencipratkan lumpur ke sisi kiri kanan. Tapi belum 10 meter berjalan, aku melihat sesuatu di tengah jalur setapak itu. Di sana, seperti ada kain panjang putih kecoklatan tergeletak melintang di tanah. Ukurannya seperti selendang atau kain jarik yang sudah kotor, sebagian tertutup lumpur. Bowo langsung bersuara. "Waduh, itu apa? Kok ada kain di tengah jalan?" Aku memperlambat laju truk. Lampu depan makin jelas menerangi kain itu, tapi anehnya, meski jalannya becek, kain itu kering di bagian tengah, hanya ujungnya yang kotor. Aku menoleh ke Bowo. "Turun bentar, buangin itu, takut nyangkut di ban." Bowo langsung geleng keras. "Gila kamu, suruh aku turun di hutan gelap gini." "Ya udah, aku yang turun." Aku matikan mesin, pasang rem tangan, lalu keluar. Udara malam langsung menusuk kulit. Wangi melati terasa makin kuat. Aku berjalan pelan ke arah kain itu. Lampu depan truk menjadi satu-satunya penerang. Saat aku membungkuk untuk mengambilnya, tiba-tiba terdengar kletak-kletak, seperti suara ranting dipatahkan di belakangku. Aku spontan menoleh. Gelap, hanya kabut dan siluet pohon. Aku cepat-cepat meraih kain itu. Teksturnya kasar, seperti kain batik tua. Saat aku angkat, ada noda kecoklatan yang sudah mengering. Rasanya dingin, bukan lembab. Aku bawa kain itu ke sisi jalan dan meletakkannya di tanah, lalu buru-buru kembali masuk ke kabin truk. Bowo menatapku dengan mata besar. "Man, tadi aku lihat ada yang berdiri di belakang kamu." Jantungku langsung seperti berhenti berdetak. "Apa maksudmu?" "Cewek, tinggi, rambutnya panjang, pakai kebaya lusuh, mukanya nggak jelas, kayak ketutup bayangan pohon." Aku langsung memutar kepala ke arah jalan yang tadi kulalui. Kosong, hanya kabut yang makin tebal. Aku menelan ludah. "Udah, kita jalan, jangan nengok lagi." Aku nyalakan mesin dan menginjak gas. Truk kembali bergerak perlahan di jalur setapak itu. Tapi perasaan seperti diawasi kini semakin jelas. Dan wangi melati itu tidak hilang, malah semakin menusuk hidung. Mesin truk meraung pelan, tapi ban terasa berat seperti terperosok di tanah basah. Aku menginjak gas sedikit lebih dalam berharap jalur setapak ini segera berubah menjadi jalan kampung. Tapi yang kulihat hanya deretan pohon dan kabut yang makin tebal menelan cahaya lampu depan. Bowo memeluk tubuhnya sendiri, menatap lurus ke depan. "Man, sumpah, aku nggak enak perasaan. Kayak kita nggak bergerak kemana-mana." Aku melirik jam di dashboard. Sudah hampir setengah jam sejak kami meninggalkan aspal tadi. Tapi entah kenapa, jaraknya terasa jauh lebih lama. Tenang, jalan kayak gini pasti ada ujungnya. Tiba-tiba, suara duk-duk-duk terdengar dari atap kabin, seperti ada sesuatu jatuh dan menggelinding pelan di atasnya. Aku otomatis menoleh ke langit-langit, padahal jelas gak mungkin melihat apapun. Bowo langsung menunduk
Suaranya lirih. Man, itu apaan? Mungkin ranting jatuh, jawabku cepat mencoba menutup kemungkinan lain di pikiranku. Tapi belum sempat aku meyakinkan diriku sendiri, bunyi itu datang lagi. Kali ini lebih keras, seperti duk tepat di atas kepalaku. Aku refleks mengerem. Oke, ini udah nggak bener. Bowo menatapku. Kita putar balik aja, Man. Meskipun mundur, yang penting keluar dari sini. Aku menoleh ke belakang lewat kaca spion. Gelap total. Lampu belakang hanya memperlihatkan kabut putih pekat. Tidak ada jejak jalan yang tadi kami lewati, seolah-olah di belakang hanyalah dinding kabut dan kegelapan. Aku menghela napas panjang. Bowo, kalau kita mundur, kita nggak tahu jalurnya sama atau enggak. Bisa jadi kita malah muter di sini-sini aja. Kami terdiam beberapa detik, lalu memutuskan untuk tetap maju pelan-pelan. Ban terus menggilas lumpur, cipratan tanah sesekali memantul ke kaca depan. Di tengah keheningan itu, wangi melati kembali menusuk hidung lebih pekat daripada sebelumnya. Bowo mulai gelisah. Man, wangi ini makin parah. Kayak ada yang bawa setangkai melati di sebelah kita. Aku nggak menjawab. Fokusku tertuju pada sesuatu di depan. Sebuah tikungan tajam ke kiri yang sebelumnya sama sekali nggak terlihat dari jauh. Pelan-pelan, aku membelokkan setir. Dan di sanalah aku melihatnya. Di sisi kanan jalan, berdiri sosok perempuan berambut panjang, kebaya lusuh yang sama seperti yang Bowo ceritakan sebelumnya. Dia berdiri diam, menunduk sedikit, kedua tangannya menggenggam sesuap yang panjang seperti kain jari. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aku bisa melihat kulitnya pucat tak wajar. Aku langsung menginjak rem. Bowo, lihat itu! Bowo menatap ke arah yang kutunjuk, lalu langsung mundur ke kursinya. Astagfirullah, itu orangnya, Man. Itu yang tadi di belakang kamu. Sosok itu tak bergerak. Kabut di sekitarnya justru berputar pelan seolah mengelilinginya. Aku menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin dia orang kampung, nyasar atau butuh bantuan. Bowo menatapku tajam. Man, nggak ada orang kampung yang berdiri sendirian di hutan jam segini. Lagian, kamu lihat nggak kakinya? Aku memperhatikan lagi. Darahku langsung dingin. Kakinya tidak terlihat menginjak tanah. Ujung kebayanya terayun pelan dan di bawahnya hanya ada kabut tipis. Tanpa pikir panjang, aku injak gas. Ban truk berputar cepat membuat cipratan lumpur ke segala arah. Saat kami melewati tikungan itu, aku melirik lewat kaca spion. Sosok itu sudah tidak ada. Bowo menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ya Allah, jangan bilang dia ngikut. Aku menggenggam setir erat-erat. Jangan ngomong begitu. Tapi, seolah menantang ucapanku, aroma melati tiba-tiba berpindah. Kini bukan lagi dari luar, tapi seperti berasal dari dalam kabin. Hangat napasku terasa bercampur dengan wangi itu. Bowo mulai panik. Man, ini udah nggak bener, bau ini di dalam mobil. Aku berusaha tenang meski jantungku berdegup kencang. Kita terus aja, kalau ini jalur buntu kita muter balik. Kami melaju sekitar 10 menit lagi. Kabut makin pekat dan tiba-tiba jalan setapak itu membelah menjadi dua. Kiri atau kanan? Tak ada tanda apapun. Aku melirik ke Bowo. Kiri apa kanan? Bowo memandang kedua arah itu lalu menunjuk ke kanan. Kanan aja, rasanya lebih lebar. Aku membelokkan setir ke kanan. Tapi baru 10 meter masuk, aku menginjak rem mendadak. Di depan, ada kain batik kotor yang sama persis yang tadi aku singkirkan. Kami berdua terdiam. Bowo berbisik, Man, kita muter di tempat. Rasa dingin menjalar dari tengkuk ke seluruh punggungku. Jalan ini seperti memaksa kami kembali ke titik semula. Aku mematikan mesin truk.
Keheningan langsung menyelimuti kami. Hanya tersisa bunyi jangkrik dan desiran angin di antara daun. Kabut tipis berputar pelan di sekitar jalan bercabang itu, seakan menunggu keputusan kami. Bowo mengusap wajahnya, napasnya berat. Men, sumpah, ini udah gak bener. Kita tadi ke kanan, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke kain itu. Kayak kita diputerin. Aku mengangguk pelan. Iya, aku juga ngerasa gitu. Jalan ini kayak ngerjain kita. Aku memandang ke arah kain batik yang tergeletak di tanah. Kain itu diam, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Tadi, saat aku singkirkan di awal perjalanan, kain itu dingin seperti baru diangkat dari air, padahal kering. Dan sekarang, kain itu terlihat persis sama, bahkan lipatan dan nodanya identik. Men, suara Bowo pelan, hampir berbisik. Tadi, waktu kamu turun, aku sempat dengar suara ketawa. Pelan banget, kayak dari belakang truk. Aku menoleh tajam. Kenapa baru ngomong sekarang? Aku takut kamu malah panik. Lagian, waktu itu aku kira cuma pikiran aja. Aku menghela napas berat. Oke, gini. Kita coba jalur kiri. Kalau ternyata balik lagi ke sini, berarti kita memang muter di tempat. Aku menyalakan mesin, memutar setir ke kiri, dan mulai berjalan pelan. Jalan setapak di jalur kiri lebih sempit. Akar-akar pohon muncul di permukaan tanah, membuat ban truk berguncang keras. Kabut makin pekat, membuat jarak pandang hanya tinggal beberapa meter. Setelah sekitar 5 menit, Bowo mulai mengetuk-ketuk lututnya. Men, lihat jam. Aku melirik. Jarum jam dashboard menunjukkan pukul 01.17. Padahal terakhir aku lihat jam sebelum ambil jalur kiri, waktunya juga 01.17. Aku langsung menepikan truk dan berhenti. Kamu yakin tadi jamnya segitu? Bowo mengangguk cepat. Iya, tadi aku lihat dan gak berubah sama sekali. Kami saling memandang, mencoba mencari penjelasan logis, tapi yang ada hanya rasa dingin di tengkuk. Men, kayaknya kita gak cuma nyasar. Kita kejebak. Belum sempat aku menjawab, dari arah depan terdengar suara seperti orang berjalan di lumpur. Cerot, cerot, cerot. Pelan tapi teratur. Aku memicingkan mata, menatap lurus ke depan. Di sela-sela kabut, siluet perempuan berkebaya itu muncul lagi. Kali ini, dia lebih dekat. Kepala sedikit menunduk, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya masih menggenggam kain batik itu. Aku langsung memundurkan truk. Ban belakang tergelincir sedikit di tengah becek, membuat bodi truk berguncang. Tapi begitu aku melirik ke kaca spion, darahku serasa membeku. Perempuan itu kini ada di belakang truk. Jaraknya hanya beberapa meter. Berdiri diam menatap ke arah kami. Men, gas, gas! Teriak Bowo. Aku menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban berputar liar, mencipratkan lumpur. Truk melaju-maju, tapi setiap aku melihat ke spion, sosok itu seolah tetap berada di jarak yang sama. Tidak berlari, tidak melangkah, hanya berdiri, tapi posisinya mengikuti kami. Bowo mulai membaca doa keras-keras. Aku juga komat kamit, berharap apapun yang mengikuti kami segera pergi. Tapi jalan setapak ini terasa semakin panjang, dan aku tak lagi yakin kami bergerak ke arah yang benar. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba jalan di depan menyempit drastis, diapit 2 pohon besar yang jaraknya hampir sama dengan lebar truk. Aku menginjak rem. Kita nggak bisa lewat, harus mundur. Bowo langsung memegang lenganku. Jangan mundur, men, dia di belakang. Aku menggigit bibir. Kalau nggak mundur, kita nggak kemana-mana. Akhirnya dengan napas tertahan, aku memutar setir dan perlahan memundurkan truk. Saat lampu belakang menyapu jalur yang tadi kami lewati, aku berharap hanya melihat kabut. Tapi sosok perempuan itu sudah tidak ada. Aku menarik napas lega, tapi hanya sebentar. Saat memandang lewat kaca spion bagian kiri, aku melihat bayangan rambut panjang di jendela belakang kabin, seperti ada yang berdiri tepat di belakang kursi kami. Aku refleks memutar kepala. Kosong. Bowo tetap buku membingung. Kenapa, men? Aku menggeleng cepat. Enggak apa-apa. Kami kembali ke jalur utama bercabang tadi. Dan seperti yang aku takutkan, di tengah jalur itu kembali ada kain batik kotor yang sama. Bowo menunduk, suaranya gemetar. Dia nggak mau kita keluar. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya malam itu, aku mulai berpikir mungkin kami benar-benar terjebak di tempat yang bukan dunia kami. Kami melaju perlahan. Ban truk menapak tanah becek dengan suara berat.
seolah setiap langkah menarik kami semakin dalam ke hutan itu. Kabut malam semakin tebal menutupi jalur setapak dan membuat cahaya lampu truk terpecah menjadi bayangan-bayangan gelap yang bergerak liar. Bowo menunduk, tangannya terus menggenggam pegangan kursi. Man, aku nggak ngerti lagi. Kita udah muter ke kanan, kiri, semua jalur kayak gini. Kok rasanya kita nggak maju-maju? Aku menghela nafas panjang, memutar kepala ke arah Bowo. Aku juga nggak ngerti, tapi yang jelas kita harus tetap tenang. 10 menit berlalu dalam keheningan penuh ketegangan. Aku menahan nafas setiap kali roda truk menabrak akar atau batu kecil yang muncul tiba-tiba di jalur setapak. Lalu di depan, aku melihat sesuatu yang membuat jantung berhenti sesaat. Di tengah jalur, kain batik kotor yang sama tergeletak. Kali ini, terlihat lebih basah, seolah baru saja jatuh dari tangan seseorang. Aku menelan ludah. Bowo, kita lagi di lingkaran. Ini nggak mungkin cuma kebetulan. Bowo menggigit bibir bawahnya, matanya membulat. Kita udah nggak di dunia biasa, Man. Rasanya kayak hutan ini hidup dan mainin kita. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Jangan panik dulu. Kita maju pelan-pelan, perlahan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah di sisi kiri truk. Krek, krek, krek. Aku menoleh. Kabut menyembunyikan hampir semuanya. Tapi samar-samar, bayangan perempuan itu muncul di antara pepohonan. Kali ini, dia lebih dekat dari sebelumnya. Setengah menunduk, rambut panjang menutupi sebagian wajah pucatnya. Bowo menahan nafas. Man, dia ikut lagi. Aku menggenggam setir lebih erat. Ini gak nyata. Mungkin mata kita udah capek. Kabut, lampu, itu aja. Namun aroma melati semakin pekat. Kini bukan hanya tercium, tapi terasa menempel di kulit dan rambut kami. Bowo menutup hidung dan mulutnya, wajah pucat ketakutan. Aku mencoba menyalakan mesin lebih keras. Ban berputar di lumpur, truk bergerak maju perlahan. Tapi saat aku menoleh ke spion, sosok itu berada di sebelah kanan truk, di posisi yang seharusnya mustahil. Aku menarik nafas panjang. Bowo, lihat ini. Dia nggak mungkin bergerak secepat itu. Bowo menelan ludah, tangan gemetar. Man, dia kayak muncul dari mana aja. Aku menungguk, tubuh kaku menahan rasa takut. Setiap kali lampu menyapu pepohonan, seakan ada bayangan lain yang ikut bergerak di pinggir pandangan kami. Tak lama kemudian, jalur setapak di depan menyempit lagi. 2 pohon besar membentuk lorong sempit, tapi saat aku mencoba menyalurkan truk, cahaya lampu memantul di sesuatu di tengah jalan. Kain batik lagi. Kali ini, tersusun rapi, seperti sengaja diletakkan menutupi jalur. Aku menekan rem mendadak. Truk berguncang, lumpur terciprat ke kaca depan. Bowo menunduk. Suaranya nyaris terdengar gemetar. Man, kita nggak bisa maju, kita dijebak. Aku menatap keluar jendela, mencoba menemukan jalur lain. Tapi kabut dan pepohonan membuat segalanya tampak sama. Dan di antara pepohonan, sosok perempuan itu muncul lagi, berdiri tenang, menatap ke arah kami. Tangannya masih menggenggam kain batik. Rambut panjangnya bergerak pelan ditiup angin, wajah pucatnya setengah tertutup bayangan. Aku menarik nafas panjang. Bowo, kita harus keluar dari sini. Nggak ada pilihan lain. Bowo menggenggam lenganku. Gimana caranya? Semua jalur balik lagi ke titik yang sama. Ini hutan nggak mau kita pergi, Man. Aku menunduk, memikirkan langkah terakhir. Dengan suara serak aku berkata,
Kita harus jalan pelan, jangan lihat ke belakang, dan tetap fokus ke jalur depan. Bowo mengangguk, wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Kami melaju pelan, hanya beberapa meter tiap kali roda menapak tanah becek. Sosok itu tetap mengikuti kami. Entah bagaimana posisinya selalu berada di jarak yang membuat kami sadar ada yang mengawasi. Tidak bergerak cepat, tapi selalu ada. Tiba-tiba, dari arah kanan hutan, terdengar suara bisikan, pelan seperti suara perempuan berulang-ulang. Jangan pergi, jangan pergi. Aku menoleh sekilas. Bowo menutup telinga, rasanya seluruh udara di kabin bergetar. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini bukan dunia normal, Bowo. Kita harus terus maju. Saat kami melewati jalur sempit itu, truk bergetar keras, ban tersangkut di akar besar. Aku menahan nafas, tangan gemetar saat mencoba menggerakkan setir. Bowo ikut turun sebentar mencoba membantu menyingkirkan akar. Tapi begitu menoleh ke arah kabut, sosok perempuan itu berdiri di tepi jalur, menatap langsung ke kami. Wajah pucatnya terlihat jelas di antara kabut tebal. Bowo menjerit, "Man, jangan lihat dia, jangan lihat dia." Aku menunduk, tetap fokus mengendalikan truk. Tapi aroma melati kini memenuhi kabin sepenuhnya, seperti ingin menempel pada kulit kami. Dalam hitungan detik, aku berhasil melewati akar itu dan kembali ke jalur yang sedikit lebih luas. Namun ketegangan tak hilang. Sosok itu tetap mengikuti, tak bergerak cepat, tapi selalu berada di posisi yang membuat kami sadar hutan ini bukan sekedar pohon dan tanah. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, dan kami adalah mangsa yang sedang diuji. Bowo memejamkan mata, gemetar. Man, aku nggak tahan lama-lama di sini. Rasanya dia mau ambil kita. Aku menahan nafas, menatap ke depan berusaha tetap rasional. Tenang, kita cuma harus fokus ke jalur depan. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Lanjut. Truk kembali bergerak perlahan. Setiap guncangan di tanah becek membuat hati berdegup. Sosok itu tetap mengikuti, dan wangi melati semakin pekat. Dalam hati aku sadar, malam ini kami bukan hanya tersesat secara fisik, tapi terperangkap di hutan yang sepertinya hidup, yang bermain dengan waktu, ruang, dan rasa takut kami. Awalnya hanya jalan aspal biasa. Kabut tebal menelan jalur setapak, dan sesuatu atau seseorang mengikuti kami. Siapakah dia dan apa maksudnya? Truk bergerak perlahan. Ban menembus lumpur tebal, meninggalkan jejak yang seketika hilang di telan kabut. Hati kami berdua berdegup cepat. Setiap derap roda terasa seperti dentuman jantung di telinga. Sosok perempuan itu masih mengikuti, menempel di tepi jalur, diam tapi mengintimidasi. Tangannya masih memegang kain batik, wajah pucatnya samar di antara kabut. Bowo menunduk, suaranya hampir bergetar. Man, rasanya kayak dia bakal ambil kita. Aku mengeram pelan, menahan napas. Bowo, jangan pikir begitu. Tetap fokus ke jalan depan. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan. Namun seolah menantang, kabut mulai bergerak aneh. Ranting pohon seperti menekuk ke arah truk, menutupi jalur, memaksa kami menepi di sisi sempit. Bunyi krek, krek, terdengar dari kanan, seperti ranting patah. Tapi kali ini lebih dekat, lebih berat. Bowo menjerit, "Man, cepat, cepat maju, cepat!" Aku menekan pedal gas, tapi roda tergelincir. Lumpur menahan laju truk. Aku mencoba mengendalikan setir, tapi truk berguncang keras. Tiba-tiba, dari sisi kanan, sosok perempuan itu melangkah keluar dari kabut, hanya beberapa meter dari truk. Rambut panjangnya menutupi wajah pucatnya. Kebaya lusuh bergerak perlahan, tangan tetap menggenggam kain batik kotor. Tubuhnya tampak mengambang, tidak menyentuh tanah. Bowo menjerit, menutupi wajahnya. "Man, jangan lihat dia." Aku menunduk,
memejamkan mata sebentar. Saat membuka mata lagi, dia berada di sisi kiri truk, sama dekatnya. Aku menelan ludah. Oh, ini nggak wajar. Dia bukan manusia. Bowo gemetar, napas tersenggal. Aku tahu. Kita harus keluar dari sini. Tapi gimana caranya? Aku mencoba berpikir logis. Jalur setapak ini seperti lingkaran tanpa ujung. Setiap kali kami memilih jalur kiri atau kanan, kami selalu kembali ke kain batik yang sama. Dan sosok itu selalu mengikuti. Tidak cepat, tapi selalu di posisi yang membuat kami sadar. Dia mengawasi kami, bermain dengan kami. Aku menarik napas panjang. Kita harus tetap maju, jangan mundur. Fokus ke jalan depan, jangan lihat ke samping. Ban truk kembali berputar di lumpur. Setiap kali lampu depan menyapu pepohonan, aku melihat bayangan samar yang bergerak di pinggir pandangan. Tapi begitu kulirik lagi, hilang. Suara bisikan perempuan terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Jangan pergi, jangan pergi. Bowo mulai membaca doa dengan keras, mengguncangkan tubuhnya sendiri. Aku juga komat kamit doa, tapi tetap fokus mengendalikan truk. Aroma melati semakin pekat, terasa menempel di kulit, rambut, dan pakaian kami. Kami menempuh jalur sempit, dan tiba-tiba truk tersangkut akar besar lagi. Aku menahan napas, berusaha menggerahkan setir dengan tangan gemetar. Bowo turun sebentar, mencoba membantu. Tapi saat menoleh ke kabut, sosok perempuan itu berdiri tepat di depan truk, menatap ke arah kami. Aku menjerit pelan, menekan gas dan mundur sedikit untuk menemukan jalur yang lebih luas. Tapi sosok itu seakan menyesuaikan posisi, tetap berada di jalur kami. Bowo menutup wajahnya dengan tangan, gemetar. Man, aku nggak tahan. Aku menggigit bibir, menahan rasa panik. Kita nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, dia bakal mendekat. Kami melaju perlahan, setiap detik terasa seperti jam. Sosok itu tetap mengikuti, kini lebih dekat, dan bayangan di kabut seakan menutupi seluruh pandangan. Rasa dingin merambat dari tengkuk ke seluruh tubuh, jantung berdegup keras, tangan kaku di setir. Bowo mulai berbisik dengan suara hampir putus asa. Man, kalau kita nggak keluar, kita nggak bakal keluarkan. Aku menunduk berusaha tetap rasional. Kita harus keluar. Kita cuma harus tetap fokus. Jalan depan. Kita terus maju. Saat kami melewati sebuah tikungan, aku melihat cahaya samar di kejauhan. Lampu kuning redup, seperti dari jalan kecil yang tersisa di hutan. Sebuah jalan yang berbeda dari jalur setapak kami selama ini. Aku menelan ludah. Bahwa itu ada cahaya. Jalan lain. Kita coba ke sana. Bowo menatapku, matanya penuh ketakutan, tapi ada secerah harapan. Kita harus cepat. Aku menekan gas, ban truk berputar di lumpur. Sosok perempuan itu tampak berada di belakang. Jaraknya semakin dekat, tapi tidak mengejar. Dia hanya berdiri, menatap, seolah memperingatkan kami. Dalam hitungan menit, kami berhasil menembus ujung kabut dan cahaya jalan itu semakin jelas. Aroma melati masih ada, tapi terasa menipis. Sosok perempuan itu tampak memudar di antara pepohonan, tetap menatap kami sampai truk melewati jalan baru itu. Bowo menutup matanya, napas tersenggal. Man, kita selamat ya? Aku memandang ke jalan depan, jantung masih berdegup kencang. Aku nggak tahu, tapi yang pasti kita berhasil keluar dari lingkaran itu. Tapi jangan pernah melupakan hutan ini dan apa yang ada di dalamnya. Kami berdua diam, menatap jalan yang akhirnya terbuka. Tapi perasaan takut masih melekat di kulit, dan wangi melati tetap samar di udara malam itu. Truk akhirnya keluar dari hutan, bahan menapak di tanah keras yang mulai kembali ke jalan aspal.
Napas kami berdua tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin dan lumpur. Bowo duduk menunduk, tangan gemetar, matanya masih menatap lurus ke jalan yang kami lewati. Aku memutar setir, mencoba menenangkan diri. "Bowo, kita berhasil keluar dari lingkaran itu." Dia menoleh, wajahnya pucat, tapi ada secercah lega. "Man, perasaannya nggak masuk akal. Semuanya aneh. Rasanya hutan itu hidup." Aku mengangguk pelan. "Iya, aku juga ngerasa begitu. Sosok itu, perempuan itu, dia kayak nungguin kita, tapi nggak nyerang. Kayak memperingatkan." Bowo menelan ludah, suaranya hampir berbisik. "Kalau dipikir-pikir, hutan ini bukan sekedar pohon dan tanah. Tempatnya nggak buat orang biasa. Yang salah jalan bakal ketemu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan." Aku menepikan truk, menatap pepohonan di sisi jalan. Kabut malam masih tersisa di ujung hutan, samar tapi menakutkan. Aroma melati yang membekas di kulit kami seakan menempel dalam ingatan, seperti peringatan. Aku menarik napas panjang. Yang jelas, pengalaman ini bakal nggak kita lupain seumur hidup. Ini bukan sekedar nyasar. Ini pelajaran. Hutan ini punya caranya sendiri untuk bikin orang sadar. Bowo menatapku serius. "Man, aku bakal cerita ini ke siapa aja. Tapi orang nggak bakal percaya. Kita berdua aja yang ngalamin, itu nyata." Aku tersenyum tipis, meski rasa takut masih bergetar di dada. "Iya, tapi jangan cuma cerita. Komentar aja kalau kalian pernah ngalamin hal aneh waktu nyasar di jalan. Siapa tahu kita nggak sendirian." Dan malam itu, saat lampu trik menyapi jalan yang kembali normal, aku tahu satu hal. Hutan di Jawa Tengah punya misteri yang tak semua orang bisa menjelajahi. Ada tempat di dunia ini yang bikin kita sadar, kadang yang terlihat bilasa, ternyata mematikan. Nantikan kisah mencekam berikutnya, hanya di Ruang Sunyi.